Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geser. Nah, atas. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 19 ini atau bisa disebut apa? Corona. 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 Covid. Corona. Pertama, kita harus tetap terus menjaga kesehatan kita. Ya. Sekarang musim apa? Musim hujan. Kalau musim hujan, kalau bisa kita harus menjaga kesehatan kita. Jangan hujan-hujanan, jangan main-main di luar ketika hujan. Demi apa? Kesehatan. Tetap menjaga jarak. Jangan sering keluar kota. Belajar kita tetap di rumah. Dan seminggu sekali, 2 kali kita luring. Atau tidak belajar di mana? Di sekolah. Tetapi di tempat di rumah yang siswanya dekat dengan tempat di mana dilaksanakan pembelajaran. Nah, jadi tidak ada lintas daerah, tidak ada lintas dusun, tapi semua yang belajar di satu tempat adalah satu kampung. Alhamdulillah. Masker sudah dipakai semuanya. Terus kita terus selalu menjaga jarak. Demi apa? Menjaga kesehatan supaya tidak tersebarnya virus corona. Sudah cuci tangan belum? Belum. Nanti kita cuci tangan dulu sebelum belajar. Kita satu orang untuk apa? Cuci tangan. Tos, lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita belajar cara luring. Belajar luar jaringan. Kalau daring dalam jaringan. Belajar tanpa tatap muka. Alhamdulillah, orang pasang-pasang mau belajar. Biasanya kita belajar itu di sekolah, di kelas. Sekarang kita belajar di mana? Di rumah. Di mana peserta atau muridnya itu hanya siswa yang ada di sekitar tempat ini saja. Oh, Bapak Wandi, silakan. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Insya Allah dipimpin oleh ketua kelas kita, Bapak Wandi. Bagaimana cita-citanya Pak Wandi ingin menjadi seorang polisi. Sebab itu harus bisa memimpin anggotanya, minimal belajar memimpin anggotanya untuk bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan Bapak Wandi berdoa. Sebelum kita belajar berdoa dulu, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi inni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Elsa hadir. Sebagaimana cita-citanya Ibu Elsa ingin menjadi guru. Ya, jadi kita panggil Ibu.
Ibu Nisa, boleh acungkan tangannya. Ibu Nisa hadir? Ibu Nisa disebut ibu, dipanggil ibu sebagaimana cita-citanya ingin menjadi ibu presiden. Karena sekarang kita dalam keadaan suasana apa? Pandemi COVID-19 atau biasanya kita sebut COVID-19 apa ya? Corona. Apa? Corona. Kita mulai belajar sekarang. Pertemuan sebelumnya kita belajar bagaimana kita itu pertemuan sebelumnya kemarin itu kita belajar tentang bagaimana kita memelihara tumbuhan. Memelihara apa, Wandi? Memelihara tumbuhan. Apa memelihara apa? Kemarin kita belajar tentang apa? Memelihara tumbuhan. Hari ini kita belajar tema 3. Coba dibaca, Elsa, baca. Nah, sekarang kita belajar tema 3. Peduli terhadap lingkungan. Kita hidup di mana? Lingkungan. Lingkungan apa namanya? Lingkungan. Subtema ayo cintai lingkungan. Cintai lingkungan. Yang harus kita cintai itu bukan hanya orang tua, bukan hanya keluarga, bukan hanya teman, bukan hanya siapa lagi, kakek nenek atau saudara dan sebagainya. Tapi lingkungan juga harus kita cintai. Bagaimana kita mencintai lingkungan? Nanti kita akan bahas di pembelajaran 4 ini. Kalau kemarin kita bagaimana memelihara tumbuhan, sekarang ayo kita mencintai lingkungan. Nah, selanjutnya. Ini ngeri, bingung kita ngeri mana? Ya, tadi ngeri. Tujuan setelah mempelajari pembelajaran 4 ini, nama 1, baca tujuannya kita pelajari. Setelah mengamati gambaran video, siswa mampu menjelaskan dampak yang memberikan kewajiban menjaga lingkungan. Setelah mengamati gambar, nanti kita akan tampilkan gambar-gambar tentang materi pembelajaran 4. Ada video juga, nanti kita ada beberapa video yang bisa ditampilkan, bisa diperhatikan. Siswa mampu menjelaskan dampak dari bagaimana dampaknya kalau seandainya kita melalaikan terhadap kewajiban kita dalam menjaga lingkungan. Seterusnya yang kedua, setelah mengadakan kita pengamatan tentang alam sekitar kita, siswa mampu menyajikan laporan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan di tempat tinggalnya. Nanti kita ditugaskan, ada tugas untuk membuat laporan. Laporannya nanti formatnya akan dibagikan, ditulis, buat nanti di akhir ini, ketika beres pembelajaran ini, pulang ke rumah, sebagaimana apa-apa yang ada di format tersebut, kalian laksanakan, kalian lakukan nanti di rumah masing-masing. Laporannya kalian kirimkan, dipoto dulu laporannya. Di atas laporan kan di situ ada namanya siapa, nomor absensi kita berapa. Nanti setelah membuat laporan kalian foto, cekrik. Nah, kirim langsung, jangan di grup, langsung ke nomor bapak, langsung di WA, di japri, di apa? Di sapri, di japri langsung ya, langsung. Setelah beres membuat laporan, itu kepala siapa yang nomor di situ? Coba yang pertama nih. Ada yang mau kalian tanyakan tentang gambar-gambar di depan kalian ini? Ada 3 gambar. Banjir, menebang pohon sembarangan. Coba ini gambar apa nih?
Ini gambar apa? Ini apa yang kalian pikirkan tentang ini? Apa yang kalian pikirkan atau kalian mau bertanya tentang ini? Pertama, ada kita perhatikan ke depan, ada gambar longsor, ada gambar hutan gundul, ada banjir. Kalau kepala gundul tidak ada rambutnya. Kalau hutan gundul itu tidak ada pohonnya. Sama-sama gundul. Ada hutan gundul, ada kepala gundul. Nah, sama-sama tidak ada apanya, tidak ada tumbuhan di atasnya. Kalau kepala tidak ada rambut, kalau hutan tidak ada pohon. Tidak ada tumbuh. Longsor. Kalian tahu nggak longsor? Pernah lihat longsor? Pernah kena longsor? Tidak. Pernah lihat di lingkungan sekitar kita ada longsor? Longsor ada yang skalanya besar, ada longsor kecil. Lamun di urang mah disebut teh longsor teh nawan? Urug. Saha nu pernah kaurugan? Abi. Pernah? Pernah urugan? Sebentar. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Tadi kira-kira setelah memperhatikan video barusan, apa penyebab longsor? Dan hutan gundul. Angkat tangan. Hutan gundul. Angkat tangan. Hujan. Angkat tangan. Sorry, tadi. Menebang pohon sembarangan. Terus penyebabnya? Dampaknya setelah ada hujan yang sangat besar, terus ada penebangan pohon secara sembarangan, secara liar, terus tadi hutan menyebabkan hutan gundul. Setelah ada kegiatan penebangan pohon secara liar menyebabkan hutan menjadi gundul. Ada air hujan juga yang sangat deras yang akhirnya menyebabkan longsor. Itu penyebabnya. Dampaknya tadi seperti apa? Dampak dari longsor. Rumah tertimbun, harta benda tertimbun, ada korban jiwa, orang-orang ada yang meninggal, jalan-jalan jadi rusak, sarana dan prasarana umum jadi hancur. Terus apa lagi? Gara-gara longsor ada yang kehilangan keluarga. Ada mungkin tidak sampai meninggal, tapi mungkin menyebabkan cacat permanen. Gara-gara longsor kakinya jadi patah. Terus meninggal. Selain meninggal itu sangat fatal sekali karena akibat banjir, akibat longsor. Bisa cacat permanen, tangan patah, kaki patah, hati pun akan menjadi patah lantaran awewe siwil dan maut ketinggal longsor. Jadi yang patah bukan kakinya saja, tetapi apanya? Kasihan. Habis harta benda, beas tertimbun. Terus ini
padi tertimbun. Terus apa lagi? Emas tertimbun. Uang tertimbun. Terus iya, harta benda yang menghilang disulap, lain disulap tapi kena longsor. Harta benda itu termasuk uang, beras, padi, emas, itu harta benda. Gara-gara makanya akibat dari longsor itu, kalau seandainya skala besar, longsor yang besar mengakibatkan banyak kerusakan, korban jiwa dan sebagainya, akhirnya masyarakat, orang-orang tidak mempunyai tempat tinggal. Akhirnya sekaya naon buat tenda darurat. Terus barusan kita lanjutkan penanggulangan supaya bagaimana supaya tidak terjadi longsor. Ya, acil badan makin Elsa, hatiku longsor kepadamu. Hatena ngaburusut kabehana eureui eta mah kahoyong wildan pada maesana mah umum. Nah, teruskan. Lihat cara penanggulangan longsor. Perhatikan. Yang berada di lereng bagian atas permukiman. Kedua, segera menutup retakan agar air tidak masuk ke dalam tanah melalui retakan tersebut. Ketiga, jangan menebang pepohonan di lereng agar tanah tidak longsor. Keempat, jangan mendirikan bangunan di daerah tebing yang terjal. Kelima, jangan melakukan penggalian pada tanah yang terjal. Keenam, laporkan kepada kepala desa atau kelurahan setempat apabila terjadi bencana tanah longsor. Penanggulangannya barusan ada berapa? 3. Ada berapa penanggulangannya barusan? 5. Pertama, apa? Jangan menebang pohon sembarangan. Jangan menebang pohon sembarangan. Yang kedua, jangan membuat dataran tinggi. menyusut tanah atau menutupi tanah yang berlubang yang retak supaya tidak mudah air menyerap, air yang banyak mudah menyerap ke dalam tanah sehingga tanah mempunyai beban yang sangat berat karena banyaknya air. Yang ketiga, selanjutnya apa? Jangan menebang pohon yang ada di tebing. Seterusnya, jangan membangun rumah di tebing. Seterusnya apa? Selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat, dengan tokoh masyarakat untuk terus bagaimana memantau keadaan lingkungan kita, lingkungan sekitar kita. Ya, itu penyebab longsor, cara penanggulangannya, akibat kalau seandainya terjadi longsor. Kita lanjutkan ke video selanjutnya. Gunung meletus. Video selanjutnya. Hutan? Apa yang ada di pikiran kalian tentang hutan gundul? Hutan anu botak. Mandi, hutan yang botak, hutan yang gundul deh. Hutan yang botak. Kalau kepala botak tidak ada rambutnya, kalau hutan botak tidak ada pohon. Hutan gundul. Kira-kira penyebab hutan gundul kenapa? Menebang pohon secara sembarangan, tidak tebang pilih. Seharusnya ketika kita menebang pohon harus tebang pilih. Mana saja yang diperlukan, jangan sampai semuanya ditebang. Nah,
Kira-kira gara-gara hutan gundul apa? Kalau akibatnya, kalau seandainya hutan gundul dijadian, meskipun hutan gundul tidak ada pepohonan, semuanya ditebang semuanya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Akan longsor. Hah? Sangat kering. Oke, terus Longsor. pernah terpikirkan kalian bisa bernapas karena ada Oksigen. ada oksigen. Dari mana datangnya oksigen? Dari pohon. Jadi kalau seandainya tidak ada pohon, berarti tidak akan ada Oksigen. ribuh tuh peminta oksigen. Bisa bernapas secara normal tuh. Tak ngapa terus gitu. Jadi we kudu meuli oksigen karena tabung. Ya. Jadi we mana maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan oksigen yang gratis kepada kita. Alhamdulillah. Kita perhatikan video tentang hutan gundul, kewan lima, hutan botak. Itu Akina Siwandi. Pernah kau rugah? Saya namanya teh. Hah? Wildan. Pernah kena longsor? Saya pernah longsor. Wildan pernah kena longsor. Wildana pas kena longsor maut ente. Kan? Wildan pernah kena longsor. Yang ditanyakan pas kena longsor, Wildannya mati nggak? Meninggal nggak? Makanya masih ada di sini. Pernah lihat longsor di mana? Di sawah. Ada itu. Terus apa lagi penyebabnya? Nanti kita putar video tentang longsor. Saya perhatikan video di depan. Jangan ada yang main-main, konsentrasi ke depan. Kita perhatikan sebuah video tentang hutan gundul. Baik, perhatikan. Apa pesan terakhirnya barusan? Mari kita hijaukan bumi kita. Ayo, kita hijaukan bumi kita. Barusan hutan gundul. Hutan akan terus gundul kalau seandainya kita tidak berusaha menanam kembali pepohonan. Menanami hutan gundul, hutan yang sudah gundul disebut apa barusan? Reboisasi. Apa itu reboisasi? Reboisasi. Apa reboisasi? Penanaman kembali atau menanami kembali hutan yang sudah gundul. Siapa di sini yang pernah menanam pohon? Siapa yang pernah menanam pohon? Iya mah pasti pernah menanam pohon bawang
Di depan rumahnya banyak tuh rumahnya, di depan rumahnya banyak pohon tomat, pohon lenca. Apa yang pernah kamu tanam? Pohon apa? Pohon apa yang pernah kamu tanam? Apa yang pernah kamu tanam? Bunga apa? Bunga apa? Bunga matahari. Bunga apa? Bunga desa. Bunga desa mantul. Iya, bunga desa. Apa yang pernah kamu tanam? Apa yang pernah kamu tanam? Hah? Pisang? Oh, pisang. Petai? Alhamdulillah. Apa yang pernah kita tanam? Pepohonan yang pernah kita tanam, tumbuh-tumbuhan yang pernah kita tanam. Selama pepohonan tersebut hidup di dunia ini, selama itu pula mereka akan berpikir terus buat kita yang menanamnya. Maka satu pohon ditanam, maka mereka akan berpikir terus selama pohon itu hidup untuk kita berpikir mereka kepada Allah. 2 pohon, 3 pohon, makanya kalau seandainya ada 1000 pohon yang kita tanam, maka 1000 pohon tersebut akan terus tiap hari berzikir kepada siapa? Allah. Mendoakan siapa? Kita. Mendoakan kita yang menanamnya, yang menjaga. Siap menanam pohon? Siap menanam pohon? Siap. Siap menjaga lingkungan? Siap. Terus kita lanjut ke video selanjutnya tentang banjir sebagaimana yang pernah dialami oleh banjir di Bandung sampai Sahir. Kita perhatikan banjir, video tentang banjir. Nah, tadi pernah kita singgung tentang banjir. Penyebab banjir kenapa? Kenapa terjadi banjir? Barusan? Karena pohon. Awal-awalnya pasti karena penebangan pohon secara hutan gundul. Air hujan turun banyak, sangat deras ke bumi kita tercinta ini. Karena debitnya, ukurnya, volumenya yang banyak, seharusnya air punya rumah nggak? Tidak. Punya. Rumah air itu adalah pepohonan. Apa? Pepohonan. Kita tempat tinggalnya di mana? Di pohon. Tarsan. Jualan Mas Tarsan. Rumahnya di pohon. Tempat tinggal kita di mana? Di rumah. Tempat tinggal air di mana? Di rumah. Di rumah. Tempat tinggal air di mana? Di pohon. Di pasir. Tempat tinggal air itu ya. Kalau seandainya tempat tinggal kalian dirusak atau kena longsor, di mana kalian akan tinggal? Tidak ada tempat tinggal. Yang akhirnya karena belum punya tempat tinggal, menginap di rumah siapa saja. Kadang di rumah tetangga, kadang di tempat apa? Mungkin selamanya kalau seandainya belum punya rumah terus karena akibat longsor, karena tidak punya biaya untuk membangun, tinggal di tenda pengungsian. Kalau seandainya rumah tempat tinggal air apa? Pepohonan. Habis kita tebang, di mana air akan tinggal? Di mana? Di tanah. Maka mereka akan menyebar kemana-mana.
yang seharusnya air itu diserap oleh pohon, karena pepohonan tidak ada, hutannya gundul, yang akhirnya air tidak terserap oleh tidak terserap oleh pohon. Akibatnya banjir air kemana-mana. Karena siapa yang menebang pohon? Manusia. Siapa yang merusak tempat tinggal air? Manusia. Gara-gara manusia yang serakah, tempat tinggal air hilang. Makanya jangan disalahkan kalau seandainya air pindah tempat tinggalnya kemana? Ke rumah kita. Disebut banjir. Itu karena rumah air dihancurkan. Oke? Nah, dari beberapa video, ada berapa video? 3 video. Ada yang harus kalian kerjakan LKPD terkait dengan pembelajaran barusan. Setelah ini kerjakan LKPD. Setelah dikerjakan, Bapak akan menilai apa yang kalian kerjakan. Halo, tepuk semangat. Semangat. Apa tadi barusan? Mengerjakan LKPD. Oke, tarik sis. Terus. Mengerjakan tugas. Nah, itu guru teh. Tarik sis. Mengerjakan LKPD. Mengerjakan LKPD. Asisten ambil. Pembantu. Angkat. Oke, terima kasih. Kalian kerjakan. Ini adalah materi-materi yang berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari hari barusan. Setelah kalian mengerjakan ini per kelompok, satu kelompok 3 orang. Kita bagi menjadi berapa orang ini? 11 orang menjadi 3 kelompok saja. 4 kelompok ya. 1, 2, 3, 4. Jenis penyakit apa yang kalian temukan? Kelas sebagai kelas 5 nih. Kelas 5 ada jenis yang bisa dilakukan membuat penyakit Sudah beres semua sudah? Sudah. Silakan untuk dikumpulkan kembali. Asisten ambil semuanya. Silakan semuanya ambil dulu. Ya. Kelompok naik kan macam jagur. Terima kasih asisten. Salam dulu asisten. Salam dulu. Terima kasih. Alhamdulillah. Sebentar ya, sambil kalian menulis tentang ini, disalin di buku kalian. Silahkan ini untuk dirangkum. Apa penyebab, apa dampak bagi masyarakat dan pembicaraan kami di sini ditulis di buku kalian. Tapi aku tulis di buku. Bakal bagi nilai. Kamu tuliskan ah. Ya. Sudah mencatatnya? Sudah. Sudah. Bapak sudah nulis semuanya. Kita diskusikan. Yang tadi, apa penyebab daripada longsor? Hutan gundul. Hutan yang gundul, karena hutan gundul tidak ada pepohonan, air, debit air masuk ke dalam tanah mempunyai beban yang berat karena air tidak terserap oleh pepohonan.
Apa dampak bagi lingkungan? Longsor. Tadi lingkungan menjadi rusak, harta, benda, dan sebagainya. Bagi masyarakat, dampaknya banyak rumah yang tertimbun. Di dalam rumah ada harta benda, ada emas, ada uang, ada apa lagi, beras, ada lagi, padi, apa lagi, pakaian, apa lagi, dan sebagainya. Bahkan mengakibatkan seperti jiwa. Gara-gara apa? Gara-gara longsor. Hutan gundul. Apa penyebabnya hutan gundul? Penebang hutan Secara liar. apa dampak bagi lingkungan? Lingkungan menjadi rusak. Apa dampak bagi masyarakat? Masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Betul tidak? Betul. Air banjir bersih apa kotor? Kotor. Kalau banjir ada sumur bersih enggak? Enggak. Sumur pun Kotor. karena air banjir masuk ke sumur. Terus bagaimana kita mendapatkan air bersih kalau seandainya kita dalam keadaan banjir yang sangat lama? Mereka mana? Dari kantor nggak ada. Sama. Jangan pembelajaran lagi. Sini dari kantor. Banjir. Barusan hutan gundul terus banjir. Apa penyebabnya banjir? Hutan gundul. Nah, itu karena ada hutan gundul. Air tidak terserap. Karena kenapa di kota terjadi banjir? Karena kurang ada pepohonan hanya sedikit. Yang menyerap air pun akan menjadi sedikit. Akhirnya karena terlalu banyak air, yang menyerap hanya sedikit, air menggenang terlalu banyak. Disebut banjir. Bukan banci. Banjir. Ya. Hancur. Jalan bisa jadi hancur. Mobil-mobil hancur, jalan-jalan hancur, rumah-rumah Hancur. motor-motor Hancur. semua Hancur. gara-gara Banjir. semua hancur gara-gara Banjir. ulangi. Rumah-rumah Rusak. Banjir. rusak. Tadi hancur, ayeuna rusak. Rumah-rumah, Hancur. mobil-mobil Hancur. kan rusak. Mobil hancur mah sudah tadi, sekarang rusak. Rumah-rumah, Rusak. mobil-mobil, Rusak. motor-motor, Rusak. jalan-jalan, Rusak. semua Rusak. gara-gara, Banjir. semua Rusak. gara-gara Banjir. Banjir. bahkan karena banjir aku kehilangan belahan jiwaku. Karena belahan jiwaku kilelep karena banjir. Karena belahan jiwaku terbawa oleh banjir, hanyut oleh banjir dan meninggal dunia. Cinta terbuat. Oke, sekarang kita mengerjakan soal evaluasi. Bapak siapkan ada 15 soal untuk kalian kerjakan. Kerjakan 15 soal itu paling 15 menit, 17 menit ya. Siap? Mudah. Yang pertama 5 soal PG pilihan ganda. Yang kedua 5 soal uraian. Yang ketiga pertanyaan esai. Ya. Asisten soal. Oh iya. Bagikan Asisten bagi ke satu. Alhamdulillah. Siapa yang sudah beres? Sudah. Alhamdulillah. Asisten kumpulkan. Ayo asisten. Alah, lihat kalian. Buah, sini buah. Kenut.
Sudah? Terima kasih. Terima kasih ya Jason. Salam. Salam Jason. Iya. Dia tinggal di adanya. Ambil. Wah. Dari bumi. Nah, bukan dia. Remix. Oke. Setelah pembelajaran hari ini, untuk penguatan hari ini, yaitu Bapak minta kalian bersama-sama dulu untuk membaca kesimpulan daripada pembelajaran yang telah kita laksanakan hari ini. Baca bersama. Ketika manusia bersikap tidak bijak terhadap lingkungan, lingkungan akan rusak. Kerusakan lingkungan akan membawa dampak buruk bagi kita semua. Mulai dari sekarang kita harus lebih peduli lagi dan bertanggung jawab terhadap lingkungan kalian sendiri. Oke. Pak KM yang punya cita-cita menjadi polisi, menangkap penjahat, yang teman-temannya punya cita-cita menjadi penjahat, boleh dibaca untuk dibaca terlebih dahulu. Tasma atau simpan kacang beres. Boleh. Pak KM, silakan untuk dibaca. Yang lainnya memperhatikan kesimpulan daripada pembelajaran hari ini. Ketika manusia bersikap tidak bijak terhadap lingkungan, lingkungan akan rusak. Kerusakan lingkungan akan membawa dampak buruk bagi kita semua. Mulai dari sekarang kita harus lebih peduli lagi dan bertanggung jawab terhadap lingkungan kalian sendiri. Silakan Esa untuk diulang untuk dibaca kesimpulan pembelajaran hari ini. Ketika manusia bersikap tidak bijak terhadap lingkungan, lingkungan akan rusak. Kerusakan lingkungan akan membawa dampak buruk bagi kita semua. Mulai dari sekarang kita harus lebih peduli lagi dan bertanggung jawab terhadap lingkungan kalian sendiri. Oke, siapa yang mau bertanggung jawab terhadap lingkungan? Siapa yang mau bertanggung jawab terhadap lingkungan? Siapa yang siap menjaga lingkungan? Oke. Tarik sis, tepuk semangat. Ini bumi kita, tempat kita tinggal. Kalau seandainya kita tidak menjaga lingkungan sekitar kita, maka lingkungan akan menjadi rusak. Tidak akan ada kebaikan yang akan kita rasakan dari alam ini. Di baliknya, ketika kita tidak bisa menjaga lingkungan kita sendiri. Kalau seandainya kita menyakiti, merusak tempat kita, tempat tinggal kita, maka yang akan terasa oleh kita, maka kerusakan, ketidaknyamanan. Ya, oleh sebab itu, marilah mulai dari sekarang kita menjaga lingkungan kita, menjaga lingkungan sekitar kita. Siap menjaga lingkungan? Siap. Siap. Nah, untuk pembelajaran hari ini, nilai evaluasi Bapak nanti besok di pertemuan selanjutnya akan dikasih tahu. Dan jangan lupa nanti di WA grup kita di kelas 4 ini Bapak akan share pertanyaan-pertanyaan atau format yang tadi di awal sudah diberitahukan, sudah disampaikan. Akan ada kegiatan yang akan kalian laksanakan, yang akan kalian lakukan di mana? Di rumah. Ya. Tentang apa? Tadi sudah diberitakan terkait tentang bencana alam, tentang merawat lingkungan, memelihara, menjaga lingkungan sekitar. Setelah beres, kalian foto dan kirimkan kepada Bapak. Oke? Siap? Semuanya siap? Siap. Nah, besok di pertemuan selanjutnya adalah pembelajaran berapa? Pembelajaran. Nah, nanti kita akan belajar lagi
pertemuan selanjutnya di pembelajaran 5 masih tetap tema 3 peduli terhadap lingkungan. Subtema 3 ayo cintai lingkungan di pembelajaran belum belajar 5 kalau pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini kita bisa mengamalkannya. Amin. Kita menjadi anak yang soleha. Amin. Salam juga kepada ibu bapak kalian semua. Bapak juga kangen tiap hari mau bertemu, sebetulnya seperti sebelum-sebelumnya kita bertemu bertatap muka di mana di sekolah ya. Kalian kangen sama teman-teman, bapak juga seperti itu. Tapi apa mau dikata? Mudah-mudahan masa pandemi ini, corona ini cepat berlalu dari kehidupan kita. Amin. Allah memberikan kesehatan selama hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Alangkah baiknya sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, boleh Pak KM untuk memimpin doanya, berdoa supaya berkah pembelajaran hari ini. Silakan Pak KM, rapin dulu terlebih dahulu, rapihkan duduknya, tetap menjaga memakai masker, menjaga jarak. Pak KM silakan pimpin untuk berdoa. Silakan. Sebelum kita pulang berdoa dulu, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, alhamdulillah.